Pemirsa, Barreskrim Polri menolak laporan Cyber Indonesia atas dugaan ujaran kebencian yang dilakukan penceramah Haikal Hasan di media sosial Twitter. Polisi menganggap laporan Cyber Indonesia masih kurang bukti. Cyber Indonesia mendatangi Barreskrim Polri untuk melaporkan dugaan ujaran kebencian dalam cuitan penceramah Haikal Hasan terkait Indonesia batal berangkat haji. Menurut Cyber Indonesia, pernyataan Haikal Hasan mengenai isu dana haji dipakai untuk infrastruktur memprovokasi masyarakat. Namun laporannya ditolak Barreskrim Polri karena masih kurang bukti. Pihak pelapor pun diminta kembali untuk melengkapi bukti. Masih ada barang bukti yang belum lengkap. Bahasa dari penyidik, dari tadi kita sudah koordinasi dengan penyidik, ya akhirnya besok diminta kembali untuk melengkapi barang bukti. Menanggapi laporan tersebut, penceramah Haikal Hasan menghapus cuitannya di Twitter dan menyampaikan klarifikasi setelah menuai banyak reaksi. Saya udah tabayun, sehingga saya menyatakan tidak benar. Udah dapat penjelasan, udah mendapat laporan keuangan, udah membaca dan melihat, sehingga perlu saya sampaikan juga kepada masyarakat dimanapun. Nggak benar itu. Yang banyak itu usulan untuk menggunakan dana haji untuk infrastruktur. Waktu itu ramai, sehingga yang ramai di framing tuduhan. Dana haji udah pakai jalan tol, begitu katanya. Sebelumnya, Haikal Hasan mempertanyakan soal dana haji atas pembatalan keberangkatan haji untuk kedua kalinya oleh pemerintah. Cuitan Haikal Hasan mendapatkan beragam reaksi, bahkan berujung laporan polisi. Tim iNews melaporkan. Ya, tidak diberangkatkannya jemaah haji tahun ini oleh pemerintah menuai kontroversi. Mulai dari isu Indonesia memiliki utang ke Arab Saudi hingga isu Ketua Komisi 8 DPR RI yang pasang badan agar bisa barter kasus. Pemerintah sudah mengumumkan tidak akan memberangkatkan jemaah haji pada tahun ini. Keputusan ini diambil demi keselamatan para jemaah di tengah pandemi COVID-19. Keputusan Menteri Agama tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi. Kesatu, menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji. Namun keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini menuai kontroversi. Diduga pembatalan keberangkatan karena Indonesia masih memiliki utang dengan pemerintah Arab Saudi. Tapi ada tagihan-tagihan yang harus dibayar, pemerintah Indonesia belum bayar. Sebetulnya ini sudah luar biasa. Saya tadi pagi baca berita, kaget saya. 95% dana penjaminan nasabah di LPS dibelikan obligasi pemerintah. Wah, bahaya banget. Isu tersebut dibantah oleh Ketua Komisi 8 Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto. Yandri pun sempat mengajak Rizal Ramli dan Rocky Gerung berdialog di forum terbuka terkait dengan tudingan pembatalan haji akibat adanya utang yang belum lunas. Dari semua unsur kami mendukung, memaklumi, dan kami menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia kalau ada hoax, ada berita yang tidak benar, misalkan ini nanti disebutkan oleh Pak Anggito, ada berita yang menyampaikan bahwa haji tidak ada tahun ini karena ada hutang Indonesia ke Arab Saudi. Itu ternyata berita bohong, tidak benar sama sekali. Kami ulangi, tidak benar kalau ada pihak yang mengatakan putusan membatalkan haji ini karena ada hutang negara Indonesia kepada Saudi seperti pemondokan, catering, dan lain-lain. Dana haji sangat aman, dan aman. Kontroversi pun meluas. Aksi pasang badan Yandri atas pembatalan haji tahun ini dituding sebagai barter kasus. Sebab nama Yandri Susanto masuk dalam radar KPK di korupsi bantuan sosial. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, kegaduhan kontroversi pembatalan haji membuat Kedutaan Arab Saudi angkat suara. Kedutaan Arab Saudi melayangkan surat keberatan kepada DPR RI yang dianggap melontarkan isu pembatalan haji karena masalah kuota. Untuk kedua kalinya, jemaah haji Indonesia tidak bisa menunaikan ibadah haji karena masih masa pandemi. Keputusan tidak memberangkatkan jemaah haji tahun 2021 disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas di kantor Kementerian Agama kemarin. Alasannya, keselamatan jemaah harus diutamakan. Namun salah satu narasi yang berkembang adalah pembatalan ini karena tidak mendapatkan kuota. Kedutaan Besar Arab Saudi pun angkat suara dan memberikan surat kepada Ketua DPR Puan Maharani. Surat ini mempersoalkan pernyataan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan Indonesia tidak memperoleh kuota haji tahun ini. Kedubes Arab Saudi juga membantah pernyataan Wakil Ketua Komisi 8 Aceh, Hasan Syazili, yang mengatakan ada 11 negara yang telah memperoleh kuota, namun Indonesia tidak masuk di dalamnya. Menanggapi surat Dubes Arab Saudi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengatakan tidak bermaksud membuat kegaduhan, namun maksudnya hanya ingin memastikan Indonesia mendapatkan kuota haji atau tidak. Saya sebagai pimpinan DPR itu juga berkomunikasi dengan beberapa pihak, termasuk yang disampaikan di surat itu komunikasi yang mempunyai otoritas. Pasal penghinaan terhadap Presiden dalam draft rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM, anggota Komisi 3 DPR Arsul Sani menyatakan pasal tersebut tidak akan bertabrakan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi karena perubahan menjadi delik aduan. Dengan delik aduan, aparat penegak hukum tidak dapat melakukan penindakan jika tidak ada pengaduan langsung dari Presiden maupun Wakil Presiden. Lebih lanjut, Arsul menyatakan aturan pidana atau denda bagi penghina Presiden untuk menjaga kehormatan dan wibawa Presiden sebagai kepala negara. Tidak menabrak putusan MK, maka pasal yang terkait dengan delik atau kejahatan atau tindak pidana penghinaan Presiden itu dirubah sifat deliknya dari delik biasa, di mana kalau diduga ada penghinaan Presiden, penegak hukum Polri itu bisa bertindak, harus menjadi delik aduan. Artinya harus ada yang mengadu. Siapa yang mengadu? Ya harus presidennya langsung.